Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adhamun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ramadan di rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah dan didukung penuh oleh Lazismu serta MCCC Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Dan pada kesempatan sore kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Godwil Zubair. Beliau sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mengambil tema Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Watoniyah di masa pandemi COVID-19. Dan bagi pemirsa yang berada di rumah bisa ikut berinteraksi bersama kami di line telepon maupun melalui WA. Dan untuk mendukung program MCCC dalam membantu mengurangi beban masyarakat, bisa melalui donasi melalui Lazismu yang tertera di layar kaca Anda. Baik, sebelum kita awali, kita sapa terlebih dahulu kepada Bapak Godwil Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap sehat selalu, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya tetap tertib, mengikuti protokoler untuk tetap berada di rumah. Nah, kita laksanakan Ramadan di rumah saja, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Godwil, kita akan berbincang sore kali ini. Materinya adalah Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Watoniyah di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kemudian kita selaku umat Islam untuk bisa saling tolong-menolong, membantu, karena akibat dari wabah COVID-19 ini begitu luar biasa sampai kemudian kita harus menghentikan kegiatan kita di masjid sementara waktu, kita laksanakan ibadah di rumah, tarawih di rumah, tetapi tetap umat Islam harus tetap bersemangat untuk membantu masyarakat yang lainnya yang terkena dampak, Ustaz. Maka ini kami mohonkan pencerahannya dari Ustaz Godwil Zubair, bagaimana tentang konsep ukhuwah Islamiyah dan konsep ukhuwah watoniyah di masa pandemi COVID-19 ini, Ustaz. Monggo waktu kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi li'itmami bisahri syam wa adana bisahri syam. Subhanaka la ilaha anta inni kuntu minal qaumiz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa TV-mu rahimakumullah. Di tengah-tengah situasi kondisi musibah pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia WHO merilis bahwa wabah ini sudah mengglobal. Tidak sedikit korban berjatuhan, baik fisik maupun non fisik. Dalam waktu yang bersamaan, umat Islam juga melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan. Di saat inilah kita dipanggil untuk membuktikan komitmen kita, orang-orang yang seakidah, sekeyakinan, seagama dengan kita, yang kita populer sebut tadi oleh Mas Nanto itu ukhuwah Islamiyah.
dan juga termasuk juga anak-anak bangsa yang sebangsa, senegara dengan kita. Mereka itu sekarang betul-betul diminta komitmennya bagaimana untuk berbuat menyikapi masalah yang kita hadapi saat ini. Organisasi Muhammadiyah tidak mau lepas dari permasalahan itu. Secara organisasi Muhammadiyah, kita sudah memberikan kepada seluruh elemen Muhammadiyah, baik di persikatan maupun di amal usaha, termasuk warga Muhammadiyah, untuk bersikap terhadap COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para undang Allah yang mulia. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai untuk menyegarkan ingatan kita bersama yang menyangkut masalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bataniyah yang menyangkut masalah COVID-19 ini. Bapak, saudara, para pemirsa yang budiman, kalau kita tinjau dari segi ukhuwah Islamiyah, umat Islam bisa menciptakan ukhuwah wihdah, yakni kekuatan. Umat Islam bisa menyatukan, mempersatukan seluruh yang namanya kekuatan umat Islam sendiri. Persatuan itu di dalam menghadapi COVID-19 ini sangat betul-betul ditunggu dan juga dibutuhkan oleh umat Islam, terutama yang kena dampak COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk itu juga bagaimana kita menyikapi ini ya, melalui wihdah ini, kekuatan ini, insya Allah kita bisa menunggulangi dengan cara baik. Jadi dengan kata lain, kondisi kita harus tertumpu semata-mata bagaimana umat Islam itu dengan persatuannya bisa menghadapi ini, keluar dari musibah ini dengan secara baik. Kita selalu sering mendengar kata-kata al-jamatur rahmah wal firqatu azab. Bersatu itu kita adalah rahmah dan bercerai itu adalah azab. Yang kedua, umat Islam juga bisa menciptakan ukhuwah quwwah, kekuatan. Bapak, saudara-saudara, bagaimana umat Islam itu bisa menghimpun semua potensi kekuatan yang ada dalam dirinya dan juga dalam umat Islam itu sendiri. Baik kekuatan bersifat non-materi ataupun materi. Semata-mata kita tujukan adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, orang-orang yang seagama, sekeyakinan dengan kita, bagaimana beban yang mereka hadapi itu betul-betul terselesaikan dengan baik dan mendapat tumpangan bantuan yang lebih dahsyat untuk diri dan keluarganya, terutama umat Islam. Memang selama ini keyakinan kita umat Islam, kalau suatu umat dimanapun dia berada, dia merasa sakit, umat Islam yang lain juga ikut merasa sakit. Kita populer ayat yang selalu kita ingat. Para setiap ustaz mubalih kalau bicara tentang ukhuwah Islamiyah ini, selalu membaca ayat ini, surah Al-Zariyat ayat 10 itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Dan saya juga tadi sempat membaca buku hadis. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan orang-orang
yang melapangkan, meringankan beban saudara-saudara mukmin yang ketimpa musibah mendapat kesulitan. InsyaAllah nanti di yaumil akhir Allah juga akan melapangkannya. Begitu juga orang-orang mukmin yang memudahkan orang mukmin yang lain di dalam kesulitan, dirinya juga nanti akan dilapangkan hidupnya di dunia dan akhirat. Jadi ini suatu kabar gembira yang sudah digoreskan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui Nabi-Nya. Bagaimana umat Islam setiap sesuatu yang mendapat musibah, mendapat sesuatu ancaman, mendapat sesuatu rintangan, bahwa umat Islam tetap bersatu menghadapinya. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV-mu yang berbahagia. Yang kedua, bicarakan tentang ukhuwah wataniyah. Saya sempat membaca beberapa literatur. Dalam kondisi negara kita yang begini, negara kita yang kondisinya kurang menguntungkan, bolehlah dikatakan sangat prihatin. Bangsa dan negara kita, anak-anak bangsa ini harus memperkuat persatuan dan kesatuannya. Dan itu tidak boleh hanya sebagai lip service. Tidak ada boleh sebagai seremonial. Ini harus real, harus menjadi kenyataan. Kita selalu mendengarkan kata di negara kita tercinta ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh dan rubuh. Jadi ini sudah saatnya seluruh elemen yang ada di bangsa ini, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, masyarakat dan rakyatnya, ini harus ambil bahagian untuk bagaimana memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pemaparan yang menarik yang harus kita pahami bersama untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Tapi kita akan lanjutkan bincang-bincang kita kembali di segmen berikutnya. Dan bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bisa menghubungi kami melalui line telepon ataupun WA. Dan kita ikuti jeda terlebih dahulu. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik,
pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita kembali bersama kajian Ramadan di rumah yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dan didukung oleh Lazismu serta Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Ustadz Goodwill Zuber, dan Ustadz ini sudah ada penanya yang masuk melalui WA. Ustadz, kita buka terlebih dahulu ya. Satu penanya dari WA. Baik, sudah masuk WA dari Mbak Umi di Lombok. Pertanyaannya Ustadz, di era saat ini kita kan sulit untuk bertemu dan bertatap muka. Bagaimana cara kita untuk merawat ukhuwah Islamiyah bagi sesama saudara muslim? Karena kalau hanya via online sepertinya tidak afdol. Mohon pencerahannya. Ini karena ada budaya baru, kita ketemu hanya lewat online. Iya, iya. Jadi ada hati yang mungkin belum bisa ketemu, mungkin bisa ada pencerahan yang bisa meyakinkan hati kita ini untuk tetap menjaga silaturahmi, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi kita melihat menjaga silaturahmi kita. Memperpopuler dalam Islam itu untuk meningkatkan ukhuwah kita itu memang melalui silaturahmi. Ya. Tapi ada satu yang kadang-kala umat Islam itu lupa dia atau kurang ingat dia. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata mawaddah fil qurbah. Mawaddah fil qurbah itu ikatan batin di antara umat Islam itu sendiri. Itu ikatan batin itu lahir kalau sama-sama umat Islam itu niatnya, tujuannya sama-sama kepada yang baik. Apalagi kalau umat Islam itu ibadahnya baik, takharubnya kepada Allah yang tidak tanggung-tanggung, atau dia selalu mencari maradatillah. Jadi walaupun tidak kita lahirkan secara fisik, secara lahiriah, bertemu bersilaturahmi, tapi Allah sudah menetapkan dalam hati kita dengan kata-kata mawaddah fil qurbah itu. Jembatan kasih sayang, silaturahmi di antara hati kita. Itu biasanya ada pada diri orang Islam, terutama bagi orang-orang yang taat, yang baik perilaku dan tindak tanduknya. Atau bahasa lebih umumnya, yang orang yang selalu umat Islam mengerjakan perintah Allah, menghentikan larangannya. Meskipun harus melalui media online ya Ustaz ya? Kemudian ya. Jadi hati tetap dekat Ustaz ya? Insyaallah. Ya, insyaallah. Itu jaminan Allah itu. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tetap menjaga ukhuwah itu dengan hati kita yang tetap bersatu. Baik, jadi kalau di masyarakat sering ini namanya sesama umat Islam itu dimanapun dia berada dan kondisi bagaimanapun juga dia harus selalu ada kontak batinnya pada pemberian kasih sayang Allah yang sudah diberikan kepada seorang Islam. Jauh di mata, dekat di hati, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita buka kembali pertanyaan melalui WhatsApp dari Saudara Adnan di Metro Lampung. Pertanyaannya Ustaz, adakah contoh kilas sejarah pada zaman Rasulullah atau sahabat terkait pandemi penyakit agar jadi uswah dalam hal ukhuwah kita? Mungkin bisa disampaikan Ustaz, karena mungkin memang masih banyak orang yang merasa ragu-ragu nih dengan adanya wabah penyakit ini. Monggo. Jadi banyak, kalau sejarah itu kan berulang. Itu makanya salah satu inti isi Al-Quran itu salah satu poinnya adalah sejarah. Kalau menyangkut masalah ini, saya lihat, saya dengar, termasuk saya juga menonton di TV, mendengar dari para ustadz, dari pemubalik, kiai-kiai kita. Setiap kalau bicara tentang musibah ini, bicara masalah wabah ini, apa yang sudah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu selalu disebutkan hampir tiap hari. Jadi tanpa mengurangkan nilai-nilai pengamatan saya nanti, kawan yang dari Lampung tadi ya. Ini peristiwa ini berulang terus. Tapi yang jelas kita ambil bagaimana hikmahnya dari musibah ini. Dan bagaimana kita menyikapinya sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang melakukan perintah Allah. Kita tidak boleh lari dari musibah ini. Yang namanya musibah tadi saya katakan ayatnya, wa ma asabakum min musibah wa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan perbuatan kamu sendiri. Namun Allah sebagian besar memaafkannya. Jadi musibah ini Al-Quran saja sudah mempatrikan kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya. Dan bagaimana agar musibah itu jangan terjadi. Menjadi kutukan bagi kita.
Hendaknya kalau musibah yang ditimpakan, yang kita hadapi itu menjadi rahmat dan dapat kita mengambil hikmahnya. Contoh yang kita hadapi saat ini. Betul. Iya, Zat. Jadi tetap pokoknya kita harus betul-betul menjaga ukhuwah Islamiyah ini, karena memang kita bagian dari satu, ibarat bangunan kita saling bersaudara untuk saling tolong menolong. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya menjaga kesolehan pribadi tanpa mengeluarkan ataupun mengekspresikan kesolehan sosial kita tentunya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Saat ini masuk kembali ke WA kita. Dari Pak Darmadi Solo. Mohon pencerahan dalam mewujudkan ukhuwah. Ternyata ada kendala. Di antaranya pola pikir umat Islam yang sangat berbeda. Jadi kendala untuk ukhuwah ini ada persepsi yang mungkin berbeda di kalangan umat Islam. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Kira-kira bagaimana baiknya? Lah, ini pertanyaan intinya apa? Kurang jelas ke sini. Iya. Kurang jelas ke sini. Ya. Jadi dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini, itu biasanya ada kendala, baik mungkin di masyarakat, di tingkat sosial, lapis bawah, lapis atas. Nah, di antara pola pikir umat Islam ini ada yang berbeda untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini. Terutama di masa pandemi yang seperti ini kan persepsinya berbeda-beda dalam memahami ukhuwah. Ada orang yang tadi mungkin mantep kalau harus ketemu fisik, padahal kita harus physical distancing. Tapi ada orang yang sudah tadi merasa hati sudah terikat, sehingga cukup dengan online, cukup dengan menjaga jarak pun ukhuwah ini bisa terjalin. Nah, mungkin bisa diluruskan kembali pemahaman yang berbeda di kalangan umat Islam ini untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah ini, Ustaz. Jadi saya tahu 25 tahun yang lalu, Ya. Saya pernah mengikuti konferensi tingkat tinggi pendakwah-pendakwah sedunia di Tripoli, Libya. Di waktu itu terjadi dialog, debat terbuka. Sekjen Rabitah Alam Islami namanya Profesor Dr. Hadi Al-Ghabib dengan Mufti Mesir namanya Profesor Tolhah Yasin Al-Baghdadi. Di waktu itu dia membicarakan tentang bagaimana ukhuwah umat Islam itu terjaga dengan baik. Umat Islam itu terpelihara seluruh muruahnya, harga dirinya, akhlaknya dengan ukhuwahnya itu. Lalu Profesor Dr. Habib yang sejarah beta ini, dia diam. Hampir setengah jam dia diam. Bungkam. Sehingga suasana sibuk heboh. Ada apa? Masa seorang profesor, seorang doktor menanya pertanyaan yang begitu sederhana, tidak bisa. Ada kawan-kawan dari satu legasi katanya ini memalukan ini. Berhenti aja sebagai sekjen. Memalukan kita bersama, kata dia kan. Di saat itu keluarlah satu ayat dari mulut sang sekjen, Dr. Hadi Al-Ghabib ini. Ini terdapat dalam surah Anfal ini. Bunyinya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu sebahagian mereka pemimpin, penolong, penyelamat kafir yang lain. Illa taf'alu, jika Anda tidak mengamalkan, melaksanakan, mengerjakan apa yang dipinta Allah, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi bencana yang dahsyat di muka bumi. Malamnya saya masuk ke perpustakaan Mahad Dakwah Libya itu. Saya lihat apa kata-kata illa taf'alu itu. Jika Anda tidak melaksanakan, mengamalkan, melaksanakan apa yang diminta Allah, terjadi bencana yang besar.
hampir sepakat para ahli tafsir. Ada buku tafsir 14 yang saya buka. Termasuk Fizyali Al-Quran, At-Tabari, Al-Maghari, Al-Maghi. Baik, Ustaz. Salah satu inti dari isi kata-kata ila taf'alu itu adalah ukhuwah Islamiyah. Baik. Selagi umat Islam itu tidak berpegang teguh, tidak mengamalkan, tidak menjadi realita kata-kata ukhuwah itu hanya sebagai lip service seremonial, umat Islam itu tidak akan bisa menjaga ukhuwah di antara sesama umat Islam sendiri. Baik. Jadi kata-kata itu yang ukhuwah yang kita itu kita laksanakan pelan-pelan dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kita anggap hal-hal yang biasa. Itulah caranya nanti, dengan cara pendekatan kita, dengan cara silaturahmi kita, dengan cara pertemuan-pertemuan yang bisa menambah mantapnya ukhuwah kita. Kita lanjutkan, kita terima line telepon, Ustaz. Kita beragama umpamanya kan. Ukhuwah ini tidak tumbuh sendirinya. Itu harus dibina, dipupuk dengan amalan agama kita. Kita lanjut dengan penerima line telepon, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ya. Di mana dan sebutkan namanya, Pak? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, suaranya kecil sekali. Ya, monggo langsung saja di pertanyaannya. Terdengar jelas dan bisa tersambung? Ya, halo. Baik. Oke. Baik, kita lanjutkan karena ini ada persoalan yang tidak bisa sambung line teleponnya. Kita lanjutkan pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada di bincang-bincang kita nanti bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Goodwill Zubair, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin mendukung program MCCC, bisa berdonasi melalui Lazismu yang tampil di layar kaca Anda, dan kita ikuti jeda iklan berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan sore kali ini, dan kita langsung saja ke pertanyaan WhatsApp. Kita buka kembali. Ini ada pertanyaan kembali nih Ustadz Goodwill dari Bapak Mulyadi Jaya di Manokwari, Papua Barat. Ya, jauh ini. Pertanyaannya, dampak pandemi COVID-19 selain berdampak secara ekonomi
yang sangat dirasakan adalah dampak sosial, yaitu rasa tegang, emosi, dan stres karena dibatasi ruang gerak dalam bersosialisasi maupun berinteraksi sesama. Bagaimana mengatasi hal ini dalam kehidupan keluarga muslim? Nah, mungkin ada bisa tipsnya yang bisa disampaikan, Ustadz. Ini karena memang harus betul-betul menjaga hati ini, ya, tingkat kesabaran kita, stres kita yang kadangkala kalau nggak sadar malah menurunkan imunitas kita ini, Ustaz. Ya, monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak Mulyadi Jaya, ini tokoh Ketua Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Iya, iya. Beliau ini sangat bagus agamanya. Ya, saya khawatir beliau ini jangan kayak mentes ini rupanya. Dia tahu udah ada jawabannya itu. Udah ada jawaban. Nah, tapi saya ingin cuma mengingatkan kita secara organisasi Muhammadiyah saja. Itu Muhammadiyah begitu datangnya peristiwa ini, musibah ini, COVID-19 ini, PP Muhammadiyah sudah memberikan satu maklumat, ya, satu himbauan, suatu tausiah, statement kepada seluruh warganya, tidak terkecuali pemimpin-pemimpin tokoh-tokohnya. Nah, salah satu di antaranya Muhammadiyah itu sekarang sudah mensupport seluruh yang namanya yang bergerak di bidang medis, dokter-dokternya, termasuk juga perawatnya, dan juga relawan-relawan kesehatannya. Nah, itu kerja kita termasuk wilayah itu memegang itu. Nah, lalu juga kita lihat apa yang menyebab kita lihat di tengah lapangan kondisi real yang kita hadapi itu salah satu juga disebut orang kroposnya mental gitu. Batinnya merana, jiwanya tersisa, pikirannya kacau balau. Hidupnya penuh dengan kegelisahan, tidak punya semangat hidup. Nah, itu saya melihat dalam literatur ada dua itu penyebabnya. Mudah-mudahan tidak terjadi bagi orang Muhammadiyah ya. Yang pertama, orang yang tidak beragama. Kalaupun dia beragama tapi tidak mengamalkan ajaran agamanya. Kalaupun dia sudah mengamalkan ajaran agamanya, berarti agamanya tidak dibaring oleh ajaran yang benar. Ini Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah ajaran yang benar, jalan yang lurus, yakni Islam. Selagi Anda berpegang teguh dengan Islam ini, Anda akan selamat. Tapi apabila Anda jauh dari ajaran Islam ini, otomatis Anda akan jauh dari Allah. Demikianlah kata Allah, kami wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi manusia yang terpelihara. Nah, yang kedua, kita ini kalau dalam Quran saya lihat orang yang ditimpa musibah batinnya merana, jiwa tersisa, pikiran baca itu adalah kelompok marjun namanya. Marjun itu ahli tafsir mengartikan orang yang beriman dosa maksiat. Yang kedua, orang yang menganggap enteng dosa maksiat itu. Yang ketiga, orang yang selalu menganggap dirinya bersih dari dosa maksiat. Yang keempat, orang yang mempercampur adukkan antara dosa dan pahala, maksiat dengan ibadah. Salat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, zakat dia keluarkan, haji dia pergi, anak yatim, fikir miskin dia bantu. Tapi yang namanya maksiat jalan terus. Kalau keluar dari mulutnya, zaman kan sudah modern, teknologi sudah canggih, ilmu sudah berkembang. Kita berada zaman era globalisasi informasi, sesuaikan dengan zaman dong katanya. Jadi sekarang saya pikir bagi kita, sekarang apakah zaman yang mau diagamakan atau zaman yang mau diagamakan atau agama yang mau dizamankan. Ini faktor-faktor orang gelisah, apalagi menghadapi hal-hal yang macam begini. Ini betul-betul kita kembalilah kepada ajaran Islam. Banyak ingat Allah, zikrullah, banyak beribadah kepada Allah. Kalau kita biasa juga banyak membaca Al-Quranul Karim. Itu kan sudah jaminan tuh. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat wa alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jaminan Allah itu. Termasuk juga dalam kondisi begini kita banyaklah bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh.
Maaf saja Pak Mulyadi, saya bukan menjawab, tapi untuk memberikan aja sedikit. Untuk menjawab seorang guru yang kalau saya jawab nanti kurang nilai pengobatan saya kepadanya. Ini tokoh kita ini. Ini coba dipancing Ustaz ini begini gitu kan. Salam saya sehat Pak Mulyadi ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan melalui WhatsApp ini. Sudah masuk ke kita dari Pak Airnakiba Yusuf dari Jakarta. Mau tanya bagaimana kita bisa menuju jiwa yang fitri di tengah pandemi, dan kedua bagaimana kita dapat meraih kemenangan yang sesungguhnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk menjaga ruh kita tetap fitri sampai menuju nanti kemenangan nanti, karena kita tidak tahu masa darurat ini sampai kapan, sehingga PP Muhammadiyah pun membuat tuntunan bagaimana nanti kalaupun belum selesai maka harus sholat id tidak dilaksanakan dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada banyak kegelisahan Ustadz. Tidak sedikit umat Islam ini gelisah. Kita ini Ramadan sudah seperti ini, nanti mencapai kemenangan atau tidak, atau bisa sampai ke fitri atau tidak, itu tadi Ustadz. Mungkin bisa dimantapkan penjelasannya Ustadz. Ini hebat pertanyaannya muncul di bulan Ramadan ya. Nah, kata-kata Ramadan itu kan jelas ada dua orang yang melakukan ibadah Ramadan itu dengan baik. Yang pertama kan dikatakan ya diampuni seluruh dosa dan pahalanya, seluruh dosa dan kerjanya yang tidak baik, dosanya berlalu. Yang kedua kata-kata Nabi, haramallahu jasanihi alal niran. Orang yang betul-betul melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dengan ikhlas dan mempunyai tujuan tertentu mendapat predikat takwa itu, haramallahu jasadi alal niran. Allah mengharamkan dirinya, jasadnya neraka. Lalu dalam fitri ini peluang emas bagi kita. Allah sudah janjikan, Nabi sudah janjikan, ya kita lakukan ibadah ini dengan baik. Ya, beribadah, kita isi bulan Ramadan ini dengan bagus ya, dan kita berdoa kepada Allah. Ikhtiar kita lakukan perintah Allah, apa yang dilarang Allah, seperti kita banyak berinfak, berwakaf, bersedekah, ya, iktikaf, baca Al-Quran, banyak lagi hal-hal yang mendirikan ibadah dengan baik ibadah ammah, ibadah khassah, ibadah-ibadah yang mendukung jiwa kita menjadi tenang, menjadi fitri. InsyaAllah kalau kita sudah berikhtiar berbuat, ya, lalu nanti kita serahkan kepada Allah lagi. Ini namanya tawakkal ala Allah lagi. Jadi untuk menentukan seorang itu fitri atau tidaknya, atau diterimanya itu kan urusan Allah. Yang jelas kita adalah bekerja, melaksanakan apa yang diperintah Allah, menghentikan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti menjadi manusia takwa. Mudah-mudahan dia menjadi fitri. Itulah perintah 1 bulan kita lamanya melaksanakan ibadah ini. Mudah-mudahan kita terdapat menjadi manusia takwa dan menjadi manusia yang fitri. Jadi, yang fitri itu sudah ada kata-kata Allah dalam Quran, ada 5 itu. Yang pertama kata-kata may yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azim lahu ajran, menghapuskan dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Nah, ini kan salah satu di antaranya itu. Kalau fitri kita, dosa kita sudah terhapus, insyaallah pahala kita akan melimpah ruah. Baik, jadi kita tetap laksanakan tuntunan ibadah kita di bulan Ramadan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya tempatnya yang berpindah ya Ustaz ya. Biasanya di masjid, di rumah saja. Baik Ustaz, kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi yang masuk ini Ustaz melalui WhatsApp. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hadis yang menyangkut masalah dukhon? Ini pertanyaan dari Pak Sahrul di Batubara Medan Ustaz. Ini karena biasanya viral sekali ini masalah dukhon ini, jadi muncul ada keresahan, ketakutan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ini saya rasa yang menjawab bagus Ustadz Nanto aja ini. Ya, saya lebih menyerahkan Pak yang dari Medan ini, tak tahu, saya diserahkan pada Ustadz Nanto ini. Berbagi ini ya. Bahwa ini memang sekarang di tengah-tengah masyarakat ini betul-betul sekarang semarak dibicarakan orang ini. Yang melalui media cetak, media elektronik,
para mubalih dan ustaz banyak bicara tentang hal ini. Ya. Ini nanti bertanya, nanti saya beri amanah ini kepada Ustaz Nantu aja, Bapak nanti menjawabnya. Kalau tidak dia jawab nanti kasih tahu saya, baru saya menjawabnya. Ini Pak ya yang saya sampaikan ini. Iya. Ya Ustaz Nantu ini kewajiban menjawabnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang sudah umum ya, sudah biasa. Baik. Jadi kita lebih fokus bagaimana beribadah ini mengisi sampai derajat kita nanti la'allakum tattaqun gitu Ustaz ya. Iya. Ya, kita buka kembali WhatsApp berikutnya nih Ustaz. Jadi Ustaz mohon dijelaskan mengenai tuntunan sholat Idul Fitri di rumah. Itu seperti apa? Dari Pak Mubarak, Kalimantan Timur. Ya, Pak Mubarak, Muhammadiyah melalui majlis tajihnya sudah mengeluarkan tuntunan ibadah selama Ramadan. Ya. Mencakup itu semuanya itu. Sudah diedarkan sampai ke cabang, tanting juga. Ya. Amal-amal usaha. Nah, semuanya menyangkut dengan amal ibadah tuntunannya menghadapi, dalam kita menghadapi COVID-19 ini sudah ada semuanya. Ya. Idul Fitrinya, ya, salat tarawihnya, ini sudah ada semuanya. Nah, nanti kalau Bapak belum dapat tuntunannya itu, nanti minta ke PP Muhammadiyah. Ya. Nah, ya Pak ya, supaya nanti sejalan apa yang sudah disampaikan oleh PP Muhammadiyah itu. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Ini kita buka kembali, ada pertanyaan berikutnya ini. Ya, via WhatsApp kita buka kembali. Assalamualaikum Ustaz, saya Ninin Karlina dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Suhodo. Ini Sukoharjo ini. Saya mau bertanya, ketika pemimpin mempunyai kebijakan untuk rakyat, kemudian apakah kita sebagai rakyat harus mengikuti kebijakan tersebut, padahal itu merugikan dan memecah belah rakyat? Nah, batasan toleransi kita terhadap kebijakan tersebut seperti apa, Ustaz? Monggo, Ustaz. Jadi kan Al-Quran sudah katakan dalam surah Al-Maidah itu, atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum, pemimpin di antaramu. Tapi ada di sambung ayat itu, kalau pemimpin itu selagi berjalan di atas rel kebenaran, kita wajib mengikutinya. Tapi kalau umpamanya dia sudah keluar dari konteks ajaran keyakinan kita, agama kita, kita tidak wajib melaksanakannya, menjalankannya, malah kita wajib kapan perlu memberikan nasihat lagi kepada pemimpin yang bersangkutan. Kita ingatkan dia. Ya. Nah, tapi mengingatkannya itu, apalagi kita sebagai rakyat, tentu dengan cara yang baik. Ya, kalau dalam Al-Quran namanya dengan bil hikmah, dengan cara yang baik. Saya pernah mendengar kata-kata jauh, barangkali salah kata-kata saya ini. Kalau seorang pemimpin itu mengingatkan, seorang rakyat, seorang kita menyampaikan kepada orang yang lebih di atasnya tinggi itu, ada kata-kata di Jawa itu. Ini kalau salah saya tolong ingatkan. Yeah. Bunyinya begini, menang tampu ngalah ake. Yeah. Saya bukan orang Jawa ya. Yeah. Nah, tapi ya intinya begini, kita menang tanpa mengalahkan orang lain. Yeah. Ide kita tercapai, maksud dan tujuan kita terlaksana, apa yang kita inginkan betul-betul bisa dia laksanakan, tapi ya orang itu tidak merasa tersinggung. Orang itu tidak merasa dipojokkan. Orang itu tidak merasa digurui. Orang itu tidak merasa disalahkan. Ini pepatah Jawa. Mudah-mudahan tidak salah gitu. Nah, jadi kalau Al-Quran namanya bil hikmah. Disampaikan selagi pemimpin itu benar menurut keyakinan yang kita anut, yakni ajaran Islam, ya kita wajib mengikutinya, melaksanakannya. Tapi sudah bertentangan, berlawanan dengan akidah tauhid agama yang kita belum, apalagi bertentangan dengan akal sehat kita, kita wajib tidak melaksanakannya. Dan wajib kita mengingatkan dia. Ini Al-Quran, ya. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz.
atas jawaban-jawabannya. Ini semoga bisa diambil hikmah dan juga kita semakin yakin dengan bagaimana kita menjalin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Fatoniyah ini di masa pandemi COVID-19 yang membuat hati kita banyak yang galau ini. Tetapi pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa berinteraksi bersama kami, dan bagi yang ingin berdonasi bisa menghubungi Lazismu untuk mendukung program MCCC. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Ya, baik pemirsa TVMU yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan Dr. Andes Haji Muhammad Qutbil Jubair, Ketua PP Muhammadiyah dalam kajian Ramadan di rumah. Dan di segmen terakhir ini kita masih membuka pertanyaan, dan insya Allah kita akan lanjutkan bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Qutbil Jubair. Baik, kita buka kembali Ustadz, ini pertanyaan yang diajukan dari Pak Muhan, Bandar Lampung ini Ustadz. Ya. Karena COVID-19, imam dan makmum tidak punya hak untuk merapatkan shaf sholat jamaah. Karena pengurus masjid takut sama protokoler COVID-19 yang mewajibkan jaga jarak atau ambil jarak dengan sesama di dalam, berkerumun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hukum sholat jamaah yang shafnya berjarak 1 meter Ustadz? Jadi saya ingatkan Bapak kita yang dari Lampung itu, tadi saya juga sudah jawab, Muhammadiyah sebelum terjadi atau kita menghadapi wabah ini, pandemi ini, melalui majlis tajih sudah membuat tuntunan ibadah itu. Ya. Bagaimana kita beribadah di rumah, bagaimana kita sholat berjamaah tarawih itu sudah ada lengkap semuanya. Nah, supaya nanti ya lebih lebih mantap nanti baca tuntunan yang diberikan oleh majlis tajih itu. Kita hargai itu, majlis tajih itu adalah tokoh-tokoh ulama-ulama kita itu. Kita sangat percaya, yakin itu. Apalagi kita sebagai warga Muhammadiyah. Jadi saya sarankan menyangkut tuntunan ibadah selama COVID ini, tolong nanti Bapak baca ini kembali. Nah, ini itu bukan saja itu Bapak dapatkan nanti menyeluruh itu nanti semuanya itu. Tidak sepenggal-sepenggal itu. Utuh itu. Ya. Tidak nah, itu sepotong-potong. itu ya. Baik. Kita buka kembali pertanyaan dari pemirsa dari Pak Iqbal di Yogyakarta. Pertanyaannya Ustadz, pandemi ini bisa mengeratkan ukhuwah atau sebaliknya merenggangkan ukhuwah karena social distancing. Jadi sebetulnya ini kita bisa lebih menguatkan karena kita merasa sama-sama menjadi korban, sama-sama merasakan kesusahannya, atau justru malah menjaga atau mengurangi tingkat ukhuwah Islamiyah kita. Mungkin itu memang tergantung kepada orangnya, oknumnya ya. Tapi bagi orang yang mempunyai keyakinan agama yang baik, ibadah yang bagus,
dengan peristiwa musibah ini kaum ini biasa saja semua. Ya. Jadi ini tergantung kepada orangnya. Dan saya berdoa berharap mudah-mudahan dengan peristiwa musibah ini, ya, pandemi ini, COVID-19 ini, umat Islam khususnya warga Muhammadiyah cerdas menghadapinya dengan baik. Jangan membuat kita umpamanya dengan adanya masalah lockdown macam-macam itu membuat kita jauh dari agama Allah, menjauh kita jauh dari persaudaraan kita, kan? Ini ikuti dengan akal kita, dengan akal sehat kita, dengan pikiran kita. Makanya itu kita beramal, berilmu, beramal itu dengan pikiran. Ya. Biasanya orang Muhammadiyah itu cerdas-cerdas, pintar-pintar dia itu. Jadi saya yakin Bapak ini cuma untuk memberitahu kepada orang lain ini. Beliau sudah paham itu. Jadi beragama itu tidak hanya persoalan keyakinan, Ustaz, ya. Tapi juga harus menggunakan rasio kita bahwa kita harus menghadapi wabah yang seperti sekarang ini. Baik, begini Ustaz, kita kan diwajibkan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah ini. Sesama anak bangsa dan sesama umat Islam harus saling tolong-menolong. Mungkin ada yang perlu kemudian dipertegas kembali, Ustaz. Bagaimana cara kita secara konkret, realistis tadi, sifatnya aksi untuk membantu dan menjalin ini. Karena kan kita tetap, meskipun kita mengalami social distancing maupun physical distancing, bukan berarti kemudian kita meninggalkan bagaimana nasib tetangga kita sesama umat Islam yang mungkin mereka dalam kondisi kelaparan dan sebagainya. Kira-kira mungkin ada yang bisa disampaikan untuk mempertegas ini, Ustaz? Ya, jadi saya yakin dan percaya sepenuhnya dengan peristiwa ini kita tidak membuat kita renggang. Ini contoh aja lah, Muhammadiyah mencari jalan keluar kan. Masalah pengajian kita bertemu sesama warga Muhammadiyah kan. Melalui ini kita bisa bertemu kan, banyak hal. Dan juga saya berharap ini tidak terlalu lama nanti, mudah ini cepat berlalu kan. Jangan ingat kita hadapi ini dengan baik, kita berdoa semoga cepat ini, dan mudah-mudahan dengan peristiwa musibah ini tidak membuat ukhuwah kita, persaudaraan kita, silaturahmi kita terputus. Agar ini sebagai ujian, ambil hikmah yang baik, gitu kan. Nah, ini di antara kita semua. Jadi justru ini menjadi tantangan betul nanti siapa yang akan lulus dari ujian ini, Ustaz, ya. Apakah dia hanya akan menguatkan egonya dalam kesolehan pribadi, tidak hanya kemudian bagaimana dia juga mengapresiasikan kesolehan sosialnya kan gitu. Jadi akan ada orang-orang yang terbukti nanti dia lulus dalam ujian ini, begitu ya, Ustaz, ya. Ya, tetapi sedikit tambah, Ustaz. Yang tadi menyangkut masalah yang wataniyah itu. Ukhuwah wataniyah. Itu elemen juga untuk mantapnya ukhuwah wataniyah itu ada dua elemen yang perlu kita perhatikan lagi di masa krisis kita begini, kondisi wabah ini. Yang pertama, antar anak bangsa itu harus saling melindungi. Itu melindungi itu tidak terbatas, tidak terbelenggu, kita tidak terbatas karena faktor agama, faktor keturunan, faktor suku, faktor kulit. Ini atas nama kita anak bangsa. Kita harus saling melindungi. Yang kedua, menyangkut masalah wataniyah ini, ukhuwah wataniyah ini, kita berharap kita menghindari konflik-konflik, masalah yang namanya huru-hara macam-macam dan sebagainya. Dan juga berharap sebaliknya kita minta kepada jangan ada di antara anak bangsa ini yang mempergunakan kesempatan dalam musibah ini. Termasuk juga masalah menumpuk kekayaan, tidak memperhatikan dengan enaknya pamer-pamer kekayaan, umpamanya tidak mau membantu yang lainnya, dia berjalan di atas puing-puing bangkai penderitaan saudara-saudaranya. Ini kita boleh. Kita banyak dengar itu macam-macam. Ada yang mungkin gaduh seperti mau membantu saudaranya, tapi dalam bungkusannya itu batu bata, sampah, macam-macam yang kita dengarkan. Ada juga di satu sisi kita lihat orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya itu sudah dia kaya, mungkin sampai 7 keturunan, tapi masih jiwanya itu tidak ada semasa penyesalan untuk menyiksa orang-orang tidak mampu. Anak-anak umpamanya
anak-anak bangsa ini yang menderita mendapat musibah ini. Ya. Ini kita hindari yang macam ini. Ini banyak terjadi itu. Kan banyak penipu macam-macam. Orang mencari jalan pintas untuk kaya dalam kondisi begini. Ya. Nah, kita berharap. Jadi kita untuk memantapkan ukhuwah wataniyah kita itu harus ada dilengkapi dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi itu. Baik. Baik Ustadz, ini kita kuatkan kembali. Jadi bagaimana kita saling melindungi untuk menghindari konflik juga, membangun ukhuwah wataniyah. Mungkin satu kesimpulan akhir Ustadz yang bisa disampaikan. Saya berharap kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, termasuk juga yang berada di Indonesia, khususnya kepada warga Muhammadiyah. Dengan peristiwa musibah ini, COVID ini, kita jangan membuat kita jauh dari Allah. Ya. Jangan kita membuat jauh dari persaudaraan kita. Jangan membuat kita ingkar kepada Allah. Hendaknya kita bertambah takharub ila Allah dan mencari ridha Allah. Amin. Ibadah kita, perbuatan, fi'il, perangai, tingkah laku kita betul-betul kita sesuaikan dengan keyakinan agama yang kita peluk. Kepada kawan-kawan yang sebangsa, senegara, yang disebut tadi wataniyah itu, saya berharap jangan kesempatan yang baik ini, musibah yang menimpa bangsa kita ini, dalam kondisi sulit ini, jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Jangan berjalan di atas puing penderitaan saudara-saudara yang lain. Hendaknya adalah kepeduliannya untuk menyelamatkan saudara-saudara yang tertengah, yang kena dampak pandemi ini. Itu Baik. aja pesan saya. Baik, terima kasih sekali Ustadz Goodwill Jubair yang telah menyampaikan banyak hal kepada kita, sekaligus memotivasi dan menguatkan diri kita untuk membangun bagaimana kita semuanya umat Islam membangun ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah wataniyah ini di masa pandemi COVID-19 ini, dan jangan pernah berputus asa, jangan pernah menghentikan sikap kita untuk tetap melanjutkan ukhuwah dan silaturahmi kita untuk saling tolong-menolong. Terima kasih banyak Ustadz Goodwill atas waktu yang telah diberikan, dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Dan tetap bagi yang ingin berkontribusi donasi untuk membantu MCC bisa melalui Lazismu, dan saya Ananto Isworo mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas apa yang saya sampaikan mungkin banyak kesalahan. Nasru minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.